Hanya Presiden Turki yang berani begini, karena bertentangan dengan Islam, Pak Erdogan tolak naikkan suku bunga. Mata uang nasional Turki lira merosot lebih jauh dan menyentuh titik terendah baru setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga guna mengatasi lonjakan inflasi karena bertentangan dengan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Dalam perdagangan pada Senin 20 Desember kemarin, lira anjlok lagi 5% terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan penurunan ini, maka nilai lira sudah turun sekitar 2/3 selama 1 bulan terakhir saja. Namun dalam pidato yang disiarkan pada Minggu malam waktu setempat, Presiden Erdogan menggarisbawahi bahwa sebagai seorang Muslim ia tidak mendukung kenaikan suku bunga. Mereka mengeluh, kami terus memangkas suku bunga, jangan harap yang lain dari saya, tegasnya. Sebagai seorang Muslim, saya akan tetap menjalankan ajaran agama kami, ini adalah perintah. Berdasarkan syariah Islam, Muslim dilarang menerima atau memetik bunga pinjaman. Meskipun penularan ataupun penurunan lira terus mencapai titik terendah pekan ini, pemimpin Turki yang telah lama berkuasa itu tetap mempertahankan pendekatannya berupa perang ekonomi yang mandiri. Dengan ditopang suku bunga rendah, lalu mengapa Presiden Erdogan mempertahankan model yang menurut para kritikus itu berisiko mengerek inflasi, pengangguran dan juga tingkat kemiskinan, dan apa artinya bagi warga Turki? Berikut laporan yang disusun wartawan BBC Turki Özge Özdemir. Dia mengatakan sebuah kebijakan yang tidak lazim. Alasan sederhana keterpurukan lira adalah kebijakan ekonomi tak lazim yang ditempuh Erdogan, yakni mempertahankan suku bunga rendah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Turki dan potensi ekspor dengan nilai tukar yang kompetitif. Bagi banyak ekonom, jika inflasi naik, yang dilakukan untuk mengendalikannya adalah menaikkan bunga, tapi Presiden Erdogan memandang suku bunga sebagai keburukan yang membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Semua serba mahal, kata Sevim Yildirim kepada BBC. Di sebuah pasar buah dengan harga seperti ini, tak mungkin bisa menyediakan makanan utama untuk keluarga. Inflasi tahunan meningkat di atas 21% di Turki, tetapi Bank Sentral Republik Turki dikendalikan oleh Erdogan hanya menurunkan suku bunga dari 16% ke 15% pemotongan ketiga tahun ini. Inilah regu penjinak bom polisi Turki yang gagalkan upaya pembunuhan Presiden Erdogan. Para penjinak bom Turki telah menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Polisi menemukan sebuah alat peledak di bawah mobil pribadi milik seorang petugas polisi yang ditugaskan untuk memberikan keamanan dalam sebuah acara yang akan dihadiri oleh Presiden Turki itu. Seperti dilansir Middle East Monitor, perangkat peledak itu ditemukan di kota yang bernama Nusaybin yang terletak di tenggara provinsi Mardin dengan perbatasan Suriah. Petugas polisi yang mobilnya dipasang alat peledak itu akan mengemudi sejauh 200 km ke wilayah Sirt. Rencananya Erdogan akan berkunjung ke wilayah tersebut dan berbicara kepada audiensi lokal tentang keadaan ekonomi mereka. Perangkat ledakan buatan tangan itu berhasil dilepas dan dijinakkan oleh regu penjinak bom. Saat itu pihak berwenang sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Wakil Ketua Partai AK Hamsadak mengungkapkan bahwa polisi telah menunda merilis informasi untuk menghindari reaksi publik. Meski ada ancaman pembunuhan, kunjungan Erdogan ke Sirt tetap berlangsung. Dalam pidatonya Presiden Turki di Sirt, dia mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya menurunkan suku bunga di tengah krisis untuk menggerakkan perekonomian.
Kami akan selalu ada untuk produsen dan pengusaha dengan suku bunga rendah. Kami mulai menegakkan tindakan pencegahan melindungi pekerja dan juga inflasi. Saya tidak akan pernah berkompromi dalam hal ini karena suku bunga adalah penyakit yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, ungkap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya tersebut. Memotret Istana Presiden Turki Erdogan, pasangan dari Israel ini ditahan. Pasangan asal Israel ditahan oleh pihak berwenang di Turki setelah memotret Istana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menyadur Time of Israel, Jumat 12 November, seorang pria yang bekerja sebagai supir bis Egot dari Israel Tengah ditangkap setelah istrinya memotret Istana Erdogan. Dia kemudian mengirim foto itu ke grup WhatsApp keluarga dengan tulisan "Rumah yang sangat bagus." Mereka diduga tidak mengetahui jika hal tersebut tidak diperbolehkan. Anggota keluarga mereka baru menyadari apa yang terjadi ketika mereka tidak kembali ke rumah sesuai jadwal, yaitu pada hari Selasa 9 November. Tidak ada pejabat Israel yang menghubungi kami, jadi kami tidak tahu pasti apa yang telah terjadi, jelas seorang kerabat mengatakan kepada penyiar Publikan. Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada situs berita net bahwa Yerusalem bertindak untuk membebaskan pasangan itu. Itu adalah tindakan tidak bersalah yang dilakukan dengan itikat baik sebagai tindakan turis, bukan sebagai tindakan kriminal yang membenarkan tindakan penahanan yang kejam, kata pengacara pasangan itu, Nir Yaslovit, dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri Yair Lapid. Pasangan tersebut dijadwalkan akan menjalani persidangan di Turki pada Jumat 12 November, terancam akan dideportasi. Kantor berita Ibrani mengutip media Turki melaporkan jika hakim memerintahkan pasangan tersebut akan segera dideportasi kembali ke Israel. Menurut laporan Ynet, para pejabat di Israel sempat khawatir jika pasangan itu dapat didakwa melakukan spionase di Turki. Mereka adalah orang-orang sederhana dan polos yang memotret istana dari kejauhan. Google memiliki foto yang lebih baik. Segera jelas bahwa tidak ada spionase di sini, jelas seorang pejabat kepada Ynet. Mereka mengatakan bahwa pejabat sangat khawatir bahwa Turki akan membesarkan masalah ini karena sedang tegang dengan Israel. Kakak saya tidak terhubung dengan agen mata-mata manapun, kata saudara perempuan pasangan tersebut kepada Channel 12 News. Kami sangat berharap mereka membebaskannya sesegera mungkin. Kami telah diminta untuk tidak berbicara dan mengecilkan insiden itu. Kami yakin mereka akan segera dibebaskan. Tapi sekarang kami tidak bisa tinggal diam. Kami mengkhawatirkan saudara perempuan dan ipar saya, jelasnya.